Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore juga. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada nih, istri saya mau ngomong. Jadi gini Bu Bidan, saya dan suami saya baru saja menikah 2 bulan yang lalu. Kami ingin berkonsultasi apa aja sih yang diharuskan untuk menjadi orang tua, persiapannya apa saja. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Bidan Sinta yang bertugas pada pagi hari ini yang akan membantu jalannya konseling ibu dan bapak. Tadi ingin konseling persiapan untuk menjadi orang tua ya? Ya, betul. Oke, sebelumnya bolehkah saya meminta identitas ibu dan bapak untuk memudahkan ibu dan bapak konseling-konseling berikutnya? Boleh Bu, boleh. Dari istri saya dulu aja. Baik, nama ibu siapa? Zahra, Oke, umur ibu? 26 tahun, Ibu berasal dari suku apa? Jawa. Baik. Untuk agama, ibu beragama Islam ya? Iya, Baik, alhamdulillah ya Bu. Kalau Islam, pendidikan terakhir ibu apa? S1 Oke, di mana tuh Bu? di Universitas Gadjah Mada. Bagus tuh Bu. Nah, pekerjaan ibu apa? Saya sebagai dosen Di mana? di Universitas Indonesia. Baik. Untuk penghasilan berapa Bu sebulan? 5-10 juta Oke. Ibu bertempat tinggal di mana? di komplek rumah sakit jiwa. Dekat tuh ya Bu. Iya, Oke, alamat kantor ibu? Depok. Untuk identitas ibu sudah. Sekarang identitas bapak. Nama bapak siapa? Nama saya Ray, Bu. Baik. Umurnya? Umur saya 28 tahun. Oke, berasal dari suku apa? Saya dari suku Jawa. Untuk agama? Agama saya Islam, Bu. Alhamdulillah. Baik. Pendidikan terakhirnya apa ya Pak? Pendidikan terakhir saya S3 Kelistrikan. Pekerjaan bapak sekarang apa? Alhamdulillah sekarang saya sedang memimpin perusahaan. Penghasilannya? Penghasilan saya itu omset kotor saya sebulan itu 200 miliar. Alhamdulillah saya punya 19 karyawan yang gajinya tuh setahunnya 1 miliar. Oh, bagus tuh ya Pak. Iya. Ya, oke. Alamat rumahnya di mana? Alamat rumah saya sama kayak istri saya di komplek RSJ karena kan saya satu rumah sama dia. Oke, alamat kantornya? Alamat kantor saya di Jalan B1 Teluk Gong, deket. Jadi dia masuk gang gitu. Baik, untuk identitas sudah dilengkapi. Sekarang tujuan ibu dan bapak tadi kesini ingin Konsultasi. konseling, ya. Perencanaan apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi orang tua, betul? Betul. Baik, akan saya jelaskan ya. Untuk menjadi orang tua pasti punya tanggung jawab yang besar untuk mempersiapkan seorang anak yang berkualitas, yang dimana hal tersebut tidak sangat mudah karena memerlukan banyak pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang luas agar kualitas hidup dan masa depan anak itu lebih baik. Biar paham. Nah, sebelum menjadi orang tua, ibu dan bapak harus mempersiapkan diri kalian dulu masing-masing. Saya udah siap sih, Bu. Ya. Kalau boleh tahu persiapannya apa aja ya Bu? Oke, baik, akan saya jelaskan ya apa aja sih yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada persiapan fisik, yaitu usia ideal untuk menjadi orang tua, yaitu pada saat seseorang sudah memiliki kematangan kepribadian atau masa di mana mengerti perkembangan seorang anak, menyadari kemampuan dirinya untuk mendidik dan juga mengasuh, dan juga menyadari keterbatasan dirinya sendiri. Maka di saat itulah seseorang dapat dikatakan sudah bertanggung jawab untuk menjadi orang tua. Nah, biasanya itu ada di usia dewasa awal, umur 26 sampai 35 tahun. Terus apa lagi tuh, Dok? Bidan. Yang kedua ada persiapan gizi pada calon ibu dan ayah. Harus mulai mengkonsumsi makanan dengan gizi yang tinggi dan juga membiasakan mengkonsumsi dengan pola yang sehat. Yang ketiga ada persiapan imunisasi pada calon ibu. Nah, setiap calon ibu harus melakukan vaksinasi untuk melindungi janinnya dari selama kehamilan sampai proses persalinan nanti. Yang keempat ada gaya hidup yang sehat pada calon orang tua. Calon orang tua baik ibu dan bapak harus menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, meminum minuman keras, dan juga kebiasaan buruk seperti tidak mandi, tidak menjaga kebersihan itu harus ditinggalkan. Kamu tuh kalau mandi yang rajin ya. Bingung saya juga sama dia, Bidan, susah. Terus apa lagi tuh, Bidan? Yang kedua ada persiapan mental bagi calon ayah dan ibu. Proses kehamilan sampai persalinan itu kan pengalaman yang istimewa ya. Namun Berisi saya mah kalau ngeliat istri saya lagi lahiran gitu, apalagi kalau lagi
melahirkan. Saya kan orangnya nggak suka darah. Nggak suka apa takut darah? Takut darah sih. Nah, Tapi dilanjut lagi nih, Widan, saya mau nyimak juga sih. Apalagi tuh? pengalaman yang luar biasa itu akan dirasakan ketika nanti sudah menjadi orang tua. Jadi sebelum memiliki anak harus dibicarakan terlebih dahulu perubahan dan tantangan hidup apa aja yang harus dibicarakan agar nanti ketika sudah punya anak, ibu dan bapak tidak kaget, jadi udah siap. Yang ketiga ada persiapan ekonomi. Persiapan ekonomi juga sangat penting ya. Persiapan yang dimaksud di sini adalah perencanaan keuangan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dimulai dari mencukupi keperluan dari anak masih berada dalam kandungan, seperti membeli susu kehamilan, mengecek kehamilan, dan nanti ketika anaknya sudah lahir, membeli perlengkapan bayinya itu sendiri. Nah, kehadiran seorang bayi berarti adanya pertambahan biaya bagi sebuah keluarga ya. Nah, yang seiring dengan waktu pasti anak tersebut akan tumbuh kembang dan juga sangat memiliki banyak kebutuhan. Di sini orang tua sebagai penentu kehidupan untuk selanjutnya dan juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik serta mengasuh agar anak memiliki kepribadian yang baik, sosialisasi yang baik, kemampuan berpikir yang baik, dan juga anak tersebut nanti kan punya tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Betul. Apakah ibu dan bapak sudah paham? Iya, sedikit paham sih setelah konsultasi dengan guru bidan, saya jadi sedikit mengerti lah. Baik. Sebagai orang tua. Apakah bisa diulangi? Oh bisa, saya juga udah paham. Jadi yang pertama itu kan kita harus mempersiapkan fisik dan mental kita. Ya, Kita juga mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk kita seperti merokok atau minum alkohol atau jarang mandi pun sekalian. Terus yang terakhir tuh kita juga harus mempersiapkan ekonomi kita. Ya, betul. Semuanya harus dipersiapkan dengan matang ya, agar keluarga juga tetap harmonis. Pasti kita masakin nama wadah warahmah dong. Alhamdulillah kalau ibu dan bapak sudah paham. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Oh ya Bu Bidan, jadi apa aja sih peran seorang suami dan istri dan juga seorang ayah dan ibu dalam keluarga? Baik, akan saya jelaskan ya. Baik, Ibu. Peran suami dan istri, sebagai suami yang tentunya pasti bapak tahu lah sebagai pencari nafkah ya, Nafkah, memberi betul. nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu juga melindungi istri dan juga anak-anaknya. Lalu bapak juga berperan sebagai pengambil keputusan yang bijak di dalam keluarga. Siap. Nah, untuk ibu sebagai istri, ibu berperan untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Mendidik anak paling utama karena itulah madrasah pertama bagi anak. Lalu ibu juga harus menaati suami dengan baik. Nah, peran seorang ayah dan ibu, peran ayah, bapak memiliki peran sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa kasih sayang serta aman. Nah, peran ibu juga sebagai pendidik dan juga pengasuh anak-anaknya, mengurus rumah tangga dan juga pemberi rasa kasih sayang dan juga rasa aman. Seperti itu ibu dan bapak. Berarti kita sebagai orang tua harus berlaku adil ya Bu? Wah, harus banget. Apakah ibu dan bapak sudah paham? Alhamdulillah paham. Baik Bu Bidan, terima kasih atas informasi dan edukasinya. Sangat membantu saya dan suami saya untuk menjadi orang tua yang baik. Alhamdulillah ya Bu, kalau sudah paham. Udah Ibu, kita pamit dulu ya. Iya. Terima kasih loh Bu atas edukasi dan ilmunya, bermanfaat sekali buat kita berdua. Iya, kembali kasih. Hati-hati ya Pak. Bu, Iya, Bu. ditunggu loh kehamilannya. Siap, Pak.